dengan politis ini, makanya klien kami seperti itu. Bu, tadi kita lihat dari layar kayaknya Bapak menangis ya, Bu ya? Emosional, seperti emosional. Iya, kesal. Kesal sekali dengan ikuti proses ini yang menurut dia proses ini sengaja seperti diciptakan untuk menjegal dia menjadi orang nomor satu, orang terpilih di Batu Raja lah, bukan nomor satu. Kebetulan dia menjadi nomor satu karena takdir Tuhan. Gitu. Ya wajar, dia sangat sudah capek dengan proses ini, dan itu sudah dilakukan dari tahun 2015. Benar-benar capek gitu loh, jadi wajar secara emosional ada sedikit geram, kesal gitu loh, dengan apa ya, dengan konstruksi hukum yang sengaja diciptakan seperti ini begitu. Karena mungkin media tahu kan awalnya nggak bisa P21, kenapa ini gitu loh, gitu. Jadi ketika proses pelaksanaannya apakah sesuai prosedur atau tidak, itu klien kami sudah di luar itu di pasal 3. Nah sekarang kalau di pasal 2 yang tadi ahli jelaskan bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan klien kami, lah bagaimana terjadi katanya itu tadi overlapping, satu sisi kewenangannya di legislatif bisa ditumpuk di kewenangan di eksekutif gitu loh. Jadi walaupun ada dikatakan kolusi, nepotisme, terus ada korupsi, itu kan harus dibuktikan dahulu tentang fungsi dari si klien kami gitu loh. Kalau klien kami tidak berfungsi dalam proses tersebut, mana bisa dong ditarik-tarik seperti itu gitu. Jadi sangat terlihat sekali memang klien kami ini berupaya memang secara politis aja ini dilakukan tindakan seperti ini. Ini yang sangat kami sesalkan gitu loh. Ya, nanti ahli pengadaan. Jadi yang mengerti tentang proses pengadaan itu lebih tepat di mana, terus nanti apakah ada keterkaitan klien kami dalam proses pengadaan itu bisa ditarik atau tidak nanti di situ. Yang ini Bapak Budiono kalau ahli kantong HTN, kalau yang nanti akan itu Dr. Edi Usman. Jadi Dr. Budiono dari Universitas Sumatera Utara, yang tadi dari inilah. Ya. Oke, ya, Bu, nanti sudah izin Bu minta tanggapan sedikit terkait dengan pendapat Ibu terkait dengan ditunjuknya Pak JA sebagai Bupati Oku, Bu. Karena itu sudah bukan itu juga rapat paripurna dari DPRD. Diusulkan. Jadi diusulkan berdasarkan rapat paripurna yang sekarang akan dibawa ke gubernur dan gubernur akan dibawa ke Mendagri. Menurut saya kalau peraturan perundang-undangannya seperti itu harusnya harus dilaksanakan begitu, karena memang ketentuan dari undang-undang pemerintah daerah memang harus itu ketika ada yang meninggal. Walaupun sekarang klien kami masih mengikuti proses persidangan gitu. Pengawasan DPRD juga yang tadi saya cermati yaitu keterangan tentang bahwa anggota dewan dalam menyalahgunakan kewenangan itu harus pada saat menjalankan tugas. Ketika tidak dapat menjalankan tugas, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Intinya itu aja sih. Sementara memang ada beberapa yang menguntungkan kita juga. Berarti secara tidak langsung keterangan saksi itu lebih menguntungkan dakwaan jaksa penuntut umum. Menguntungkan para pihak di sini dapat menyimpulkan sendiri dari pendapat ahli tadi. Tadi kan kita bertanya kepada ahli tentang pendapatnya. Ada pendapat yang bisa kita pakai, mungkin juga ada pendapat yang bisa dipakai oleh penasihat hukum seperti itu. Untuk poinnya sendiri Bang, mungkin bisa dijelasin Bang? Poin-poinnya tadi kalau penasihat hukum lebih cenderung ke, kalau saya sih lebih mengacu ahli ini kan di bidang HTN, lebih cenderung ke fungsi anggota dewan, kedudukan anggota dewan seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.